yang retaker ini insya Allah hanya banyak UP, dan yang Prajam ini juga ada UP. Ya, ini bercampur dari mulai tahun 2018 sampai 2019 untuk yang 4.366. Semua ini nanti siapa saja di angkatan 1 ya di 12.000 ini di mana itu semua diplotting oleh GTK. Semua itu diplotting oleh GTK. Dan sedikit ini menggembirakan atau tidak, nggak tahu juga saya, karena nanti teman-teman di angkatan saat ini begini, plottingnya ini berdasarkan domisili teman-teman terdekat yang dari LPTK terdekat. Dan dimungkinkan mahasiswa angkatan 1 itu nanti ketika UP bisa dimungkinkan dia terplot di gelombang 2, gelombang 3, maupun gelombang 4. Juga dengan gelombang angkatan 2 bisa dimungkinkan dia ada di gelombang 3 ataupun di gelombang 4. Ketika di angkatan 3 juga ada kemungkinan dia di gelombang 3 dan di gelombang 4. Ini berdasarkan tata letak lokasi domisili teman-teman dengan LPTK terdekat. Seperti itu, Bapak. Jadi untuk UP teman-teman tidak usah merisaukan, ya. Teman-teman tidak usah merisaukan karena nanti sudah insya Allah oleh tim teman-teman dari GTK, insya Allah teman-teman sudah diplot sesuai dengan terdekat di tempat tinggal teman-teman. Yeah. Ini adalah tahapan jadwal pelaksanaan UB tahun 2020, Bapak, tahap 1, teman-teman. Tahap 1 nanti tanggal 21 sampai tanggal 22. Prediksi pesertanya sekian ribu. Di tahap 2 juga nanti tanggal 28 dan sampai dengan 29. Itu prediksi peserta sekian, 9.428. Di tahap 3 prediksinya nanti sekitar 11.798 peserta. Di tahap 4 nanti tanggal 19 sampai 20 Desember prediksi pesertanya 10.779. Ada yang sedikit berbeda teman-teman dan Bapak-bapak untuk sesi pelaksanaan UP. Kalau biasanya UP itu dimulai dari jam 9, sekarang berubah menjadi untuk sesi pertama itu jam 8.30 sampai jam 11.30 dikarenakan kita menggunakan protokol kesehatan, jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan setelah teman-teman ujian atau teman-teman sebelum ujian dilakukan penyemprotan dan sebagainya. Nanti ketika teman-teman setelah selesai ujian dan akan dilakukan desinfektan, ya. Seperti itu. Jadi semua protokol kesehatan akan dilaksanakan dan semua kegiatan UP itu dilaksanakan setiap hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi di hari Sabtu itu ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Ini mungkin bisa dijadikan patokan teman-teman ketika teman-teman nanti mendapatkan sesi 3, artinya itu teman-teman itu harus datang hari Minggu 8.30 sampai 11.30. Dan ketika hari H ini harapan kami teman-teman datang minimal 1,5 jam sebelum ujian dimulai. Karena ketika teman-teman nanti akan ke lokasi ujian, teman-teman juga ada pemeriksaan standar kesehatan tadi itu, periksa rapid suhu, ya, terus juga nanti ada rapid atau bagaimana nanti kayaknya harus ada
Kalau yang seperti rapid dan sebagainya itu Pak Samsul kelihatannya dari LPTK Pak, kayaknya Pak. Prasyarat dari LPTK seperti itu Bapak. Dan makan waktu kalau LPTK itu nanti penumpukan berarti nggak bisa bagus. Kalau dari LPTK nanti penumpukan karena kan masa tunggu hasil rapid itu kan perlu waktu. Maksudnya begini Pak Fatkur, prasyarat untuk ketika datang ke tempat ujian harus sudah membawa rapid. Nah, maksud saya itu bukan dilaksanakan di LPTK. Nah, artinya prasyarat itu ditentukan mungkin ini kan belum dijelaskan detail Pak Fatkur. Mungkin itu sebagai prasyarat dari LPTK kali ya ketika mahasiswa harus datang ke tempat ujian, begitu Bapak? Oh ya, untuk UNESA langsung ada rapid. Ya. Nanti mungkin kita buat semacam pengumuman begitu Pak Samsul, Pak Fatkur, kita tempelkan di web untuk kepentingan itu Bapak. Ini sebarannya tidak perlu. Dan yang terbaru lagi, nanti mulai di gelombang kedua itu teman-teman bisa melakukan ujian di LPMP juga Pak. Ada tambahan, nanti ada 12 LPMP, mulai bisa saya tunjukkan gambarnya dari LPMP Bangka Belitung, LPMP Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, dan Sulawesi Barat, itu gambarannya. Jadi mungkin ketika teman-teman yang dekat dengan provinsi yang saya sebutkan tadi, mungkin teman-teman bisa ke LPMP. Ditunggu saja plottingnya di kemungkinan di situ ya. Diplot di situ, Pak. Ini persyaratan umum untuk pendaftaran UP, teman-teman. Jadi kali ini, kalau 2 tahun yang lalu, tahun-tahun kemarin begitu Pak, ada pendaftaran sendiri-sendiri ya, untuk UP maupun uji kinerja, uji pengetahuan maupun uji kinerja. Ketika untuk UP saat ini, untuk UKM PPG saat ini, teman-teman itu mendaftarnya cukup 1 kali. Teman-teman daftarnya cukup 1 kali. Hanya ketika di lamannya ini, laman ukmppg.kemdikbud.go.id. Ya, teman-teman nanti cukup masukkan kombinasi nomor peserta. Lah, nomor pesertanya itu apa, Pak? Nomor peserta itu nanti teman-teman masukkan nomor UKG. Teman-teman masukkan nomor UKG. Password-nya apa? Password-nya teman-teman menggunakan tanggal lahir. Kombinasinya tahun, tanggal, dan bulan. Ya, tahun dulu, tanggal, bulan. Year, date, month. Ya. Jadi teman-teman masukkan dulu tahun lahir, tanggal lahir, terus bulan lahir untuk password-nya, ya. Dan data mahasiswa itu sudah ada di PDPT Kemdikbud. Ya. Apabila nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran, dan insya Allah pendaftaran itu baru akan dibuka besok tanggal 16. Kenapa kok baru dibuka tanggal 16 besok? Karena kebetulan masih ada sedikit ada sedikit salah antara pengajuan LPTK sebagai tempat penyelenggara ujian dengan data real yang dibawa oleh tim IT dari masing-masing LPTK. Jadi misalkan LPTK A ketika mendaftar mereka mencantumkan 100 begitu, ketika hari ini teman-teman IT dari LPTK A itu menyebutkan kami tidak bisa sampai 100 karena ketika 100 itu menggunakan standar normal, ini standar tidak normal. Jadi seperti itu. Jadi ini Pak Samsul dan teman-teman ini yang membuat kenapa kok agak mundur. Ini penyebabnya. Jadi ya itu tadi karena ada selisih itu yang harusnya di LPTK A itu ada 100 orang di setiap sesinya, ternyata harus 50, hanya 50. Nah, yang 50 ini
dipatahkan lagi oleh teman-teman dari GTK, ini diarahkan lagi, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, tapi tidak langsung 50 dipotong begitu, dilihat lagi dari yang 100 itu siapa yang bisa di sini, siapa yang bisa di LPTKA, siapa yang bisa di LPTKB, seperti itu contohnya. Tadi ya. Iya, betul Pak. Nanti apalagi setelah bisa mendaftar ini dengan kombinasi nomor UKG dengan tanggal lahir ini untuk username dan password-nya, calon peserta juga harus memastikan kebenaran data yang ada pada sistem uji UKMPPG. Ini kenapa teman-teman diminta untuk mengisikan data dengan yang sebenarnya? Karena ini ada kaitannya nanti apabila ketika teman-teman selesai mengikuti UKMPPG dan teman-teman dinyatakan lulus sebagai guru profesional, ini ada kaitannya data ini untuk sertifikat pendidik. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan data yang akan kita isikan di sertifikat pendidik. Ya. Setelah itu teman-teman juga harus mengunggah dokumen pendukung yang disyaratkan untuk menjamin keabsahan calon peserta. Dokumen yang diunggah itu adalah kartu identitas peserta. Ini bisa teman-teman unggah SIM, KTP atau SIM. Ya. KTP atau SIM. Yang kedua, teman-teman juga harus mengunggah pas foto terbaru 6 bulan terakhir. Ya. Jas berwarna merah, jas berwarna gelap laki-laki, berdasi, berlatar belakang merah dengan ukuran maksimum 2 megabit dengan format JPEG. Dan ditulis nama peserta dan nama LPTK-nya. Ini untuk teman-teman yang perempuan kayaknya menyesuaikan kalau misalkan ya kayaknya harus pakai jas juga dengan dasi begitu ya, atau silahkan menyesuaikan. Tapi untuk teman-teman laki-laki kayaknya harus resmi ya dengan menggunakan jas dan berdasi. Nah, jangan terus menggunakan foto yang tangannya V begini atau jempol begitu, jangan ya. Karena ini nempel di sertifikat teman-teman. Terus juga teman-teman dalam foto putri jilbab menyesuaikan Pak. Kalau bisa dengan menggunakan jas juga dan berdasi begitu biar kelihatan kalau teman-teman itu kelihatan betul-betul profesional. Gitu ya. Setelah itu juga teman-teman juga harus mengunggah nanti surat keterangan menyelesaikan proses PPG dari LPTK penyelenggara. Itu nanti akan disiapkan oleh teman-teman dari tim TU, nanti bisa menghubungi Pak Indra ataupun Bu Tias begitu untuk ini, untuk apa? Atau mungkin nanti setelah dibuatkan dari teman-teman dari tim TU akan diserahkan ke Pak Samsul dan Pak Samsul akan membagikan ke ke WA grup ketua kelas. Ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu. Ini juga nanti kartu peserta ini akan kita bagikan ketika teman-teman mengikuti ujian. Saya tutup dulu screen yang ini. Saya lanjutkan dengan ya. Ini mungkin yang ditunggu teman-teman ketika dalam beberapa hari ini yang agak ramai gitu Pak Samsul. Iya, Ini adalah